yang beranggotakan Nama saya Relly Nonton Harayana, NPM 2312011080. Saya Muhammad Ryan Sestiadi dengan NPM 23520111056. Saya Alzana Valencia dengan NPM 23120111009. Saya Indah Priscianisti dengan NPM 2312011338. Saya Kalisa Liviananda dengan NPM 23520111009. Saya Ratu Fania dengan NPM 23520111115. Saya Nidi Syaraluna dengan NPM 23120111390. Saya Safa Marwata Putri dengan NPM 23120111514. Saya Zara dengan NPM 23120111346. Saya Karina Naya Rosala dengan NPM 23120111037. Selamat menyaksikan. Ringkasan fakta kasus. Sengketa Rainbow Warrior berawal dari aksi Greenpeace menantang uji coba nuklir Prancis di Pasifik Selatan. Kapal Rainbow Warrior yang akan memimpin protes di Moruroa dianggap Prancis mengganggu operasi militer mereka. Pada 10 Juli 1985, Badan Intelijen Prancis meledakkan kapal tersebut di pelabuhan Auckland, Selandia Baru, yang menyebabkan kapal tenggelam dan menewaskan fotografer. Selandia Baru menyelidiki kasus ini dan menangkap dua agen Prancis, Alain Amafat dan Dominique Frier. Pengadilan setempat menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara, tetapi Prancis memberikan tekanan diplomatik dan ekonomi agar para agen dipulangkan. Ketegangan meningkat hingga kedua negara sepakat membawa perkara ini ke arbitrase internasional di bawah mediasi Sekretaris Jenderal PBB. Pada 1986, Tribunal Arbitrase memutuskan Prancis harus membayar kompensasi dan menempatkan kedua agen di Pulau Hau selama 3 tahun. Namun, Prancis kemudian memindahkan agen tersebut ke wilayahnya sendiri tanpa izin Selandia Baru, sehingga dianggap melanggar perjanjian. Arbitrase kedua pada 1990 menyatakan Prancis telah melanggar asas good faith dan memerintahkan pembayaran kompensasi tambahan. Ringkasnya, sengketa ini melibatkan tindakan sabotase negara, pelanggaran kedaulatan, proses arbitrase internasional, dan penegasan kewajiban negara untuk bertindak dengan itikat baik. Selanjutnya, pihak-pihak yang bersengketa. Sengketa Rainbow Warrior melibatkan beberapa pihak utama, baik negara maupun non-negara, yang berperan langsung maupun tidak langsung dalam eskalasi konflik. Dalam proses arbitrase, pihak-pihak yang bersengketa terdiri dari 1. Selandia Baru atau New Zealand. Selandia Baru adalah negara tempat pariwisata peledakan terjadi. Yang kedua, Prancis. Pemerintah Prancis bertanggung jawab atas operasi sabotase yang dilakukan oleh DSGI, termasuk tindakan para agen yang memasang bom di kapal Rainbow Warrior. Yang ketiga, Greenpeace International. Meskipun bukan pihak formal dalam arbitrase, Greenpeace adalah pihak yang berdampak langsung karena kapal mereka hancur dan salah satu anggotanya tewas. Yang keempat, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekjen PBB bertindak sebagai mediator dan fasilitator penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dasar hukum penyelesaian sengketa. Penyelesaian kasus Rainbow Warrior melibatkan sejumlah instrumen hukum internasional yang menjadi pijakan utama dalam menilai tindakan Prancis, menetapkan pelanggaran terhadap hukum internasional, serta merumuskan bentuk penyelesaian yang adil. Instrumen-instrumen hukum berikut tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga menjadi landasan yuridis bagi Tribunal Arbitrase dalam mengeluarkan putusan. Yang pertama yaitu Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam PBB menjadi dasar hukum utama karena mengatur kewajiban negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan melarang tindakan yang melanggar integritas teritorial negara lain. Pasal 33 menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa seperti negosiasi dan arbitrase yang menjadi dasar penunjukan Sekretaris Jenderal PBB sebagai mediator. Yang kedua yaitu perjanjian bilateral Prancis dengan Selandia Baru tahun 1986. Perjanjian ini merupakan hasil mediasi Sekjen PBB dan menjadi dasar yuridis utama Tribunal Arbitrase. Isinya mencakup kewajiban Prancis untuk meminta maaf, membayar kompensasi, serta menempatkan dua agen DGSE di Pulau Hau selama 3 tahun. Yang ketiga yaitu putusan Tribunal Arbitrase 1986 dan 1990. Putusan 1986 menegaskan tanggung jawab internasional Prancis dan membentuk reparasi seperti kompensasi dan pembatasan kebebasan dua agen. Putusan 1990 menyusul setelah Prancis melanggar kewajiban perjanjian dengan memulangkan agen lebih cepat dan menegaskan kembali prinsip tanggung jawab negara atas kegagalan memenuhi kewajiban internasional. Dan yang terakhir yaitu Statuta Mahkamah Internasional. Meskipun sengketa tidak dibawa ke ICJ,
Tribunal Arbitrase menggunakan pasal 38 ayat 1 sebagai rujukan dalam menentukan sumber hukum internasional yang berlaku, termasuk perjanjian kebiasaan, prinsip hukum umum hukum, dan presiden internasional agar penilaiannya konsisten dengan standar hukum internasional. Selanjutnya itu ada prinsip hukum internasional yang diterapkan, yaitu ada dalam penyelesaian sengketa Rainbow Warrior, beberapa prinsip fundamental dalam hukum internasional menjadi dasar analisis dan pertimbangan arbiter. Dan prinsip-prinsip ini tidak hanya menjelaskan kewajiban negara, tetapi juga memberikan kerangka hukum dalam menilai perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh suatu negara serta konsekuensi yang harus dipenuhi secara garis besar. Prinsip-prinsip, nah prinsipnya itu ada menjadi acuan dalam putusan arbitrase, yaitu yang pertama ada prinsip state responsibility, yaitu tanggung jawab negara, yaitu prinsip ini merupakan inti dari sengketa Rainbow Warrior, yaitu tindakan agen intelijen Prancis yang meledakkan kapal Greenpeace di pelabuhan Auckland dianggap sebagai tindakan yang dapat diatribusikan kepada negara meskipun dilakukan secara rahasia oleh agen pemerintah. Nah, yang kedua itu ada prinsip reparation, yaitu ada kewajiban pemulihan, yaitu prinsip reparasi menjadi konsekuensi langsung dari state responsibility dalam kasus ini, yaitu arbiter menyatakan bahwa Perancis memiliki kewajiban hukum untuk memulihkan keadaan baik melalui kompensasi finansial maupun melalui tindakan yang memulihkan hubungan diplomatik. Analisis mekanisme penyelesaian sengketa. Forum yang digunakan sengketa Rainbow Warrior diselesaikan melalui arbitrase ad hoc berdasarkan kesepakatan Selandia Baru dan Prancis pada tahun 1986. Difasilitasi oleh Sekretaris Jenderal PBB. Arbitrase ini bersifat independen, final, dan mengikat. Lalu terdapat dua tahap arbitrase. Yang pertama, arbitrase pada tahun 1986 itu menilai tindakan sabotase dan tanggung jawab negara. Lalu yang kedua, arbitrase pada tahun 1990 menilai apakah Prancis mematuhi putusan sebelumnya terkait penahanan dua agen DGSE di Pulau Hau. Lalu prosedur hukum dan yurisdiksi. Kewenangan tribunal berasal dari persetujuan kedua negara. Tribunal berwenang menilai pelanggaran hukum internasional, menentukan reparasi, dan mengawasi pelaksanaan putusan. Dengan yurisdiksi pada tahun 1986, sabotase, kerusakan kapal, kematian korban, dan pelanggaran kedaulatan. Pada tahun 1990, kepatuhan Prancis terhadap penahanan agen. Prosedur meliputi pengajuan bukti, argumen tertulis, presentasi lisan, dan pengambilan putusan berdasarkan prinsip arbitrase internasional. Selanjutnya ada argumentasi hukum para pihak, yaitu Selandia Baru berargumen bahwa yang pertama Prancis melanggar kedaulatan, yang kedua tindakan agen merupakan tanggung jawab negara, yang ketiga Prancis melanggar perjanjian 1986 karena memindahkan agen dari Pulau Hau, yang keempat menuntut reparasi penuh. Sedangkan Prancis berargumen bahwa awalnya mereka menyangkal keterlibatannya. Yang kedua, mengklaim tindakan sebagai perlindungan kepentingan nasional. Yang ketiga, pemindahan agen didasarkan pada alasan kemanusiaan dan kebutuhan militer. Yang keempat, mempertanyakan batasan yurisdiksi tribunal yang pada akhirnya ditolak. Pertimbangan Badan Penyelesaian Sengketa. Tribunal menetapkan bahwa satu, aksi DGSE adalah tindakan negara. Yang kedua, Prancis melakukan pelanggaran berat kedaulatan Selandia Baru. Yang ketiga, Prancis wajib memberikan reparasi penuh. Yang keempat, Prancis tidak bertindak dengan itikat baik saat memindahkan agen dari Pulau Hau. Yang kelima, pengembalian agen ke Hau tidak lagi proporsional sehingga kompensasi tambahan ditetapkan. Yang keenam, putusan arbitrase adalah final dan mengikat. Selanjutnya ada evaluasi hasil dan pelaksanaan putusan. Yang pertama, putusan atau kesepakatan akhir. Sengketa Rainbow Warrior berakhir melalui dengan dua putusan arbitrase, yaitu pada tahun 1986 dan 1990. Arbitrase 1986 menegaskan bahwa Prancis bertanggung jawab atas penenggelaman kapal Greenpeace dan melanggar hukum internasional serta kedaulatan Selandia Baru. Namun, ketika Prancis memulangkan kedua agen sebelum masa penahanan selesai, muncul sengketa baru, yaitu arbitrase 1990 menyatakan bahwa Prancis melanggar perjanjian, tetapi pelanggaran itu hanya menimbulkan konsekuensi terbatas. Prancis diwajibkan membayar kompensasi tambahan tanpa perintah penahanan ulang. Yang kedua ada tindak lanjut dan implementasi keputusan. Prancis melaksanakan putusan arbitrase dengan membayar kompensasi dan mengakui tanggung jawabnya.
Kedua agen sempat ditempatkan di Pulau Hau sesuai perintah meski tidak menjalani masa penahanan penuh. Saat terjadi pelanggaran baru, kedua negara kembali pada mekanisme arbitrase menunjukkan komitmen pada penyelesaian damai dan prinsip fakta sunt servanda. Setelah kompensasi tambahan dibayarkan, sengketa dinyatakan selesai dan hubungan kedua negara kembali normal. Yang ketiga, dampak terhadap hukum internasional dan hubungan antar negara. Kasus Rainbow Warrior memiliki dampak signifikan dalam perkembangan hukum internasional, khususnya pada aspek tanggung jawab negara dan penyelesaian sengketa secara damai. Putusan ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas tindakan agen atau aparatnya, bahkan ketika tindakan tersebut dilakukan secara rahasia atau tidak diakui secara formal. Prinsip ini memperkuat doktrin bahwa negara tidak dapat menghindar dari tanggung jawab dengan alasan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh individu tertentu tanpa mandat eksplisit. Selain itu, kasus ini memperlihatkan fleksibilitas mekanisme arbitrase internasional dalam menangani sengketa diplomatik dalam kompleks. Dalam konteks hubungan antar negara, meskipun ketegangan awal cukup kuat, penyelesaian kasus ini akhirnya membantu memulihkan hubungan diplomatik antara Prancis dan Selandia Baru. Keputusan arbitrase yang diterima kedua pihak menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa secara damai dapat meredakan konflik dan memungkinkan kedua negara untuk melanjutkan hubungan bilateral tanpa trauma berkepanjangan. Ringkasan temuan utama sengketa Rainbow Warrior menunjukkan bahwa arbitrase internasional menjadi mekanisme efektif ketika diplomasi antar negara mengalami kebuntuan, dan keterlibatan Sekretaris Jenderal PBB membuktikan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui cara yang fleksibel selama disepakati kedua belah pihak. Kasus ini juga menegaskan bahwa prinsip tanggung jawab negara karena tindakan agen intelijen Prancis dinilai sebagai tindakan negara sehingga memunculkan kewajiban kompensasi, permintaan maaf, dan pemenuhan kesepakatan lain. Selain itu, penyelesaian sengketa memperlihatkan peran soft law dan diplomasi multilateral melalui pengaturan administratif PBB tentang penempatan dua agen Prancis di Pulau Hau menunjukkan bahwa hukum internasional bekerja melalui kompromi yang tetap berlandaskan norma hukum. Dampak jangka panjangnya termasuk meningkatkan perlindungan terhadap organisasi internasional seperti Greenpeace, penguatan prinsip due diligence, serta pemulihan stabil hubungan antara Selandia Baru dan Prancis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.